kali panas lalu utak. Nah itu lamun guru garing muridnya kasihan bulikan bawa kitab. Mun abah garing kasihan anaknya maharapakan nang dibawa abah bulik datang di pasar. Mun bupati garing kasihan wakil. Ya Allah bupati lah. Nah ini bupati ada. Siap. Tapi bupati lah nulun kurusnya kurang lebih aja. Nah ya kita nang kurus ini sedang-sedang aja sudah mulai pukul 8, pukul 2 sedang aja di kantor. Jangan bawa urusan lagi di rumah entah. Aku nak guringnya, aku nak beribadah. Bupati ya. Padahal kan aja jal gurije enggak habis urusan di kantor aja. Apa di rumah pulang urusan malam-malam itu ini. Kasihan bupati menyemati bupati nadanya mencari calonnya sama paham aja kan ngalih ulang makai waktu pulang apalagi presiden mati ya Allah memilih presiden sampai sembahyang zuhur raja kada kagawi lagi seduniaan menyaksikan kacawali wali-wali nang menangis menggaul karena bala musibah agama ini nyata disaksikan oleh orang atasan dan orang bawahan malaikat apa zuhur kan sembahyang mulai pukul berapa itu jamaah akhir kaulnya Abu Handam. Nah ini wannahuna munahuna 'anil munkar wal hafidhuna li hududillah. Supaya kita perhatikan ya. Kita hidup di dalam dunia. Memang dunia ini daru balwa. Nah, dunia ini penuh dengan ujian, bala. Istilah orang nang ahli sastra. Dunia ini penuh dengan gelombang. Nah, itu. Oleh sebab itu kan nasihat perkawinan biasa. Saya sampaikan nasihat perkawinan sesingkat mungkin karena waktunya. Kedua mempelai agar supaya tabah menghadapi gelombang hidup yang tak putus-putusnya. Yakinkanlah kedua mempelai bahwa gelombang itu adalah air juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau gelombang itu air juga, cuma orang menyambat gelombang, padahal isinya. Nah, yakinkanlah bahwa kipas itu adalah rotan. Orang menyambat kipas teman dilihatin apa? Rotan alias tekad. Nah, yakinkanlah bahwa es itu adalah air. Kalau disambat dengan muntung memang es, tapi kalau dilihat dengan mata adalah air. Yang penting mata bukan lidah. Karena mata dijadikan dua, lidah cuma satu. Jangan banyak omong. Banyaklah pada lihat sambil dipikirkan. Itulah maksud fakta biru ya ulil absar. Jadi mudah-mudahan guru-guruan yang ada lagi kita bisi kada banyak ini diberi Allah Ta'ala kesehatan, lanjut usia untuk melanjutkan risalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dan mudah-mudahan masyarakat bisa mengetahui tentang masalah menjaga kesehatan para guru-guru kita yang sangat kita hajatkan pada lahirnya itu tadi. Ini harus dua-duanya, kalau gurunya menjaga kesehatan, masyarakatnya kada mengerti, nah ini berat urusannya ini. Ya harus masyarakat itu tahu, ya kan? Guru itu ada waktu mutalaah, ada waktu wirid, ada waktu tafakur, ada waktu guring, ya, ada waktu berurut, ya kan? Nah, jadi ini apalagi guru itu sudah tua 60-an, itu selalu waktu itu kada ada lagi nang lowong itu, selalu penuh dengan isi-isi. Sebab ini ibarat orang artinya tinju itu kan ronde ke-12 detik-detik terakhir. Itu supaya masing-masing mengetahui itu. Jangan tapi dikiau lagi guru sidin perlu istirahat untuk kurang banyak. Kalau untuk pribadi kita aja memerlukan sidin kita aja, tapi mensidin garing kurang banyak ruginya. Nah jadi itu supaya kita itu ilmu hisab itu dipakai, hitung-hitung dulu ini penting kurang banyak kah, penting nang pribadi ini kah itu nang, ya kan? Nah itu harus dijagakan ya. Selain daripada guru-guru ini dijagakan kesehatannya dan dijagakan pulang tadi apa? Keselamatannya. Ini sangat penting lagi. Selain dari kesehatan, keselamatan ini sangat penting dijaga. Kalau presiden itu dijaga dengan ketat, apanya aja, maka guru ini lebih lagi diperketat daripada presiden. Karena ini khalifah Rasulullah, warathatul anbiya, nang mawaris seluruh nabi, bukan hanya mawaris Nabi Muhammad saja, seluruh nabi. Orang ini sangat penting daripada yang penting. Ini harus kita jaga ketat keselamatan beliau. Jangan sampai ada orang-orang yang pura-pura mau masuk ke rumah beliau, padahal pura-pura. Nah ini, nang pura-pura ini ngalih, hendak ditindak, tiainya kada gila bujur. Nah, badiam sorong diajarnya. Nah itu ngalih nih, nang pura-pura mau ini. Nah jadi itu harus kita jagakan itu. Tapi menjaga tadi dengan lemah lembut, pahamlah. Jangan memakai dengan kekerasan, dengan lemah lembut. Kalau memakai kekerasan, wah itu pada cocok. Islam itu tidak ada kekerasan. Islam itu adalah lembut. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Islam itu hatinya lembut, kata-katanya lunak, mukanya senyum guru hubari, senyum guru dari dulu, iya, senyum bibir seksi. Islam begitu. Wah itu Rasulullah SAW itu Masya Allah, kalau beliau senyum, ya Allah, laksana bulan separuh, menimbulkan cahaya yang tidak ada sama sekali mengandung akan rasa panas, bahkan menyejukkan. Wa idza tabassama li habbil ghamam. Apabila senyum laksana bulan atau matahari yang sudah awannya terbuka, keluar sinar.
Wa idza takallam faka'annama durru yanturu min dhalikal kalam. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Lamun sidin mengajar, maka kata-kata sidin itu laksana mutiara, menyenangkan. Mutiara itu kan menyenangkan hati, walhasil mempesona. Jadi ini menggunakan akal untuk ijtihad. Arti ijtihad itu badlul majhud, mengorbankan kekuatan yang ada di diri kita fi tahsil maksud, untuk mencapai tujuan. Idza shtabaha alaihi qahirun mimma'in aw turabin aw ghairihima bimutanajjisin aw tahurun bimusta'malin ijtahada wujuban in baqal waqtu walam yajid ghaira dhalikal ma'i awit turabi aw iqtarra ila tanawulil mutanajjisi. Apabila tidak jelas atas kita air atau tanah atau lain dari keduanya, yang suci dengan yang terkena najis, berarti ada dua nih. Air nang suci ada, nang kena najis ada. Tanah yang suci ada, yang kena najis ada. Sedangkan yang dua ini kepada kita ragu. Paham? Nah, di sini letaknya kita ijtihad. Misal kedua, aw tahurun, artinya awistabaha alaihi tahurun. Jadi aw atau kepada qauluhu tahirun. Di bawah aw garis halang, di bawah tahirun tadi garis bahalang. Artinya si aw tahurun atop kepada tahirun yang di atas. Itu cara-cara mengaji kitab. Apabila nahunya luput, sorofnya luput, lugotnya luput, maka hukum pun menjadi luput. Nah itu yang perlu. Nang jadi kita tuh mengaji sorof, limbah sorof nahu, ya kan? Mbah nahu hanyar bahasa lugat itu tadi. Au tahurun bimusta'malin. Ada air atau tanah yang menyucikan, dan ada juga pula yang sudah terpakai. Kita ini ragu-ragu mana yang menyucikan, mana yang sudah mustahmal. Ijtihada jawabnya idza ishtabaha ijtihada, ya kan? Itu jawab syarat. Wajib berijtihad, tapi imdaqal waktu. Nah ini lamun waktunya sempit, walam yajid ghaira darikal ma'i awit turabi, dan ia tidak dapat selain dari banyu itu atau tanah itu, sedangkan waktu sempit, wajib dia berijtihad. Awit tarra ila tanawul mutanajjis, atau ia terpaksa kepada mengambil yang terkena najis itu.
Nah, itu habis sudah titik. Kemudian wajawazan fima ada dzalika, atau pada wujuban tadi. Ijtihada jawazan fima ada dzalika. Selain daripada masalah yang tadi, hukumnya ijtihadnya hanya harus apa? Waktu luas. Ya kan? Yang lain dari banyu dan tanah itu masih ada. Hah? Paham kan? Yang kena najis tadi kita kada terpaksa memakainya, masih ada yang lain. Itu kada ijtihadnya itu cuma harus saja. Kada wajib. Lalu ijtihadnya nang kaya apa? Nah, di sini hadis Nabi istabti qalbak wa in aftauka wa in aftauka. Kita harus memutuskan dengan suara hati kita. Pahamlah? Apa suara hati kita? Itu yang kita ikuti. Tidak boleh kita mengambil suara orang lain. Istabti qalbak wa in aftauka wa in aftauka. Paham kan? Nang mana di antara tanah dan banyu tadi menurut perkiraan kita yang bisa dipakai, ambillah itu. Segera mengambilnya karena waktu sudah selesai. Nah, di sini kita hendak tahu Tuhan itu memberi lawan kita geretek kotor hati kita. Suara hati itu dari Allah. Jadi kembali aja dengarkan apa suara hati. Ujar hati ini ambil udah. Sebab itu wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Qul kullun min indillah. Ya kan? Nah, itu secara umum. Nang berkenaan lawan kita ini dalilnya khusus masalah ijtihad adalah al-haqqu mir rabbik. Kata-kata hati kita tadi adalah dari Allah. Apabila dari Allah, al-haqqu. Itu kada bisa lepas. Itu pasti benar. Paham kan? Nah, dengan demikian kita mengetahui bahwa ulama lalu khilaf. Ada yang mengatakan ini ada yang satu mengatakan lain pendapat, yang sikong lain pulang, karena masing-masing mereka itu menggunakan ijtihadnya, memakai hadis tadi istabtiqal bak wa in aftauka wa in aftauka. Ya kan? Dan hadis ini jangan sampai lupa, ikhtilafu ummati rahmatun. Jangan lupa. Kalau kada ingat ikhtilafu ummati rahmatun, kita ini kada bakal bersatu. Yang satu dengan yang satu saling salah menyalahkan karena tidak memegang ikhtilafu ummati rahmat. Kalau kita pegang ini, insya Allah kita bersatu. Paham? Hah? Ya sudah pendapatnya maka itu biarlah ya. Sebab utak ini kan Tuhan maulah ada sama. Ada utaknya 2 rangkap, ada 3, ada 5. Jadi orang yang utaknya sudah naik tinggi, hendak berpandang utak yang masih di bawah, kada bisa ketemu. Kada bisa ketemu. Ini orang nah, tahu di kitab aja, politik kada tahu. Bapender berdua kada bisa akur. Nang ini politik, nang ini kada tahu di politik, ini tahu hingganya Jaidun, Doroba Jaidun Amran, kada bisa. Padahal aksar kada kawan dia akurakan ini. Antara ulama dengan umarah hendak disatukan kada bisa. Sebab ini politik, nang ini polos. Ya lah. Hah? Nang berbahaya minto si polos dibungulinya oleh politik. Ini bahaya. Nah ini
Itu suudzon, jahat sangka, buruk sangka. Kalau orang buruk sangka, sangka itu di hati. Apabila jahat sudah hatinya, su'ul khotimah balasannya. Mati kata iman. Quran wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Jadi disimpulkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man arada an yuhtama lahu bil husna falyuhsin dhannahu. Siapa hendak mati beriman, jangan buruk sangka. Jangan buruk sangka. Wajah ini apa ngarannya buruk sangka itu ada kata-kata ini. Curiga. Curiga ini. Curiga ini ada curiga. Curiga ini menimbulkan tajassus. Artinya mencari-cari kesalahan orang itu secara mendetail, mencarinya itu. Apabila sudah dapat, disebarkan ke seluruh dunia. Jadinya gibah, mengupat. Maka timbullah kekacauan. Nang kada bakal lagi bisa diatasi. Nah, gara-gara tadi aja, gara-gara suudzon tadi. Timbul lalu di hati itu apa? Curiga tadi. Curiga itu timbul lalu maitihi, artinya hendak jujur kada maitihi ya, takun akan itih maitihi dapatnya lalu diselesaikan. Lo dawai alam. Maka kita orang Islam dilarang suudzon tadi, ya kan? Supaya jangan ada kita curiga dan jahat terhadap sesama orang bersyahadat 2 kalimah, maka diwajibkan kita mengetahui bahayanya. Orang suudzon itu su'ul khotimah, mati kada beriman. Orang kalimat mati kada beriman, kuburnya itu jadi neraka jahanam, menggelunggur api kuburnya. Ini wali nah, ini nang jahat nah, batate kubur. Nang ini dijarai orang bakambang, nang ini hirang kamesen-mesennya, hirang mesennya, hirang diganti porselennya orang putih, hirang pulang hangit, api di bawah apa? Jadi siapa nang jarah itu tahu. Nah ini nah orang baik, ini orang jahat. Ada terjadi itu menikah rajin perjalanan seluruh dunia terdapat tuh. Betaten sekali. Oh, sakubah. Tapi nang ini hirang, nang ini ibak orang kambang. Jadi orang nang jarah itu kan melihat. Biar orang berdiam aja, orang melihat sudah. Nah, jarang bukti lah. Jangan berakalan kayak itu, jangan kita nang tulus ikhlas saja, nang bujur harus saja, ya kan? Nang bujur harus saja. Nah. Kasihan namun kita mati nih, bisi iman sedikitnya hanya tertinggal pulang. Jangan pemau orang tulak ke Makkah, bisi duit sedikitannya tertinggal pulang sampai di sana, ya Allah. Ini mah apa anak belanja? Oleh sebab itu tasawuf melajari lon kita memuhtamilkan
orang Islam itu dengan ihtimal yang baik. Kalau ada orang Islam mengerjakan sesuatu, ya kan? Selama kita masih tawa membuat pekerjaan itu ke dalam kebaikan, misalnya orang tuh hilaf atau orang tuh kada sadar dan sebagainya, kamu masih tawa aja, kita mah kasih tuakan aja, supaya kita jangan jahat sangka lawan orang itu, dan jangan sampai kita itu selalu tajassus, dan jangan sampai kita ghibah mengupat. Itu ihtimal kan, memuhtamilakan kepada yang baik. Kemudian sesudah kita menyangka bahwa nang ini artinya apa? Nang suci, wa tatahhara bima dhanna taharatahu. Memakailah ia untuk bersuci dengan air atau tanah yang sudah di dalam 50% lebih di hatinya menangguh bahwa ini nang suci. Arti dhon itu lebih dari 50%. Kalau sama 50% seimbang, itu namanya syak. Paham? Kalau 50 lebih kepada nang salah ngarannya waham. Kalau 50 lebih sedikit kepada nang benar namanya dzon. Di sini letaknya ana inda dhonni abdi bi falyadhunna bima syaa. Aku ini terserah anggapan hambaku dengan aku. Silahkan ia menganggap. Orang jahil menganggap bahwa Allah Ta'ala kuasa menjadikan inya orang nang canda kiawan, jadi canda kiawan, karena zonnya tadi kepada Allah. Orang yang sakit tidak bisa ditolong lagi karena kekuatan sangkanya Allah kuasa menyembuhkan aku, maka sempat tulak haji 10 kali hanya mati. Ini semuanya kekuatan sangka di hati terhadap Allah. Sebungul-bungul manusia lamunnya sangkanya lawan Tuhan baik, Tuhan kuasa, Tuhan bersifat kudrat, ma'alim akan aku alim aja. Lamun inya jahat sangka, kada ada harapan aku alim. Sudah. Ya nambah jual kitab. Kawinnya boleh ke kampung ma, ulun kadang bawa ilmu, ma ulun bawakan bakuan najajar. Cucu putus asa jadinya. Napa kasih pahaman? 7 tahun kada naik kelas di situ-situ juga. Ibnu Hajar tahu kamu belajar jurmiyah, belajar jurmiyah, kada mau paham, tak ungut jadinya lagu Arab duduk ihtiba. Kalau mau paham jurmiyah, kada mau paham. Melihat samud, samud itu bakawan berdua. Nang dimaksudnya mengangkat seribit rote ke lubang papahatan. Naik bertiga jatuh, datang kawan yang satunya membantu lagi, jadi 4, jatuh lagi sampai dihitung banyak. Pak gugur 1, naik pulang gugur 2, 100 sampai 100 kali sampai ke tujuan. Ujasilin aku mengaji jurmiyah ini pada paham hanya 10 kali aja. Samud sampai 100 kali lamun kada paham, kada sampai maksudnya, inya pantang mundur. Kalah lawan samud aku jasilin. Lalu silin bahima
limbahnya sampai 100 kali mana matakan Jurmiyah, langsung Sidin itu dapat foto mengarang segala macam kitab. Di antaranya nang kita baca ini Syarah Bafadal karangan Ibnu Hajar Haytami. Disebut Ibnu Hajar karena Datu Sidin Kai Sidin ini Hajar, artinya seperti batu, tahu enggak? Artinya orangnya pendiam, kada banyak omong. Orangnya ulama ul janan, ulama hati, bukan ulama ul lisan. Jadi disebut Ibnu Hajar, anaknya Hajar hanya keturunan si batu. Men kita mengaji Jurmiyah sekali aja itu kan banyak nang kada berdabit. Nah apa artinya? Kada hadir, bersih. Sini selambar kan, di situ selambar pulang. Bersih artinya kada sampai garing kan apa sebabnya? Sudah bisi pesantren. Ajaib ben ganja ya. Wasta'malahu langsung. Wow, kalau wow kapakah? Wow. Apabila sudah kita itu putusan hati nang ini nang bersih, berhubung waktunya sempit, langsung pakai aja udah. Untuk istinja atau untuk wudu atau mandi. Ini lamun ragu-ragu tadi. Ada dua wadah, mana nang suci, mana nang kada suci. Li'anna tatahhura syartun min syurutis shalah. Karena bersuci itu satu syarat mutlak dari 5 syarat sembahyang. Syarat sembahyang berapa? 5. Pertama, suci apa? Daripada hadas besar dan kecil. 2, suci pakaian. 3, suci tempat, ya kah? 4, mengenal masuk waktu. 5, menghadap kiblat. Iya kah? Iya kah? Nah. Napa arti syarat? Mohon dijawab. Mohon dijawab. Yuk, siapa yang sanggup menjawab angkat tangan. Karena menjawabnya lamun Gus Dur mana kan kalau ada pertanyaan bertanya nak-nakan enggaknya MPR itu aja enggak masalah kisah pelajaran apa komunis aja itu aja bertanya masalah orang kesusahan barang naik harganya ya nakon-nakonnya apa arti syarat? Nah, orang wananya bersuara. Bujur berdiam sudah dia bisa. Mun bersuara salah sopan ya kalau. Mun berdiam alim berataan. Amin. Syarat itu sebelum masuk pekerjaan sudah ada sampai selesai. Ingat, sebelum masuk pekerjaan sudah ada sampai selesai. Paham? Adapun rukun belain dari syarat. Rukun ini di dalam pelaksanaan sesuatu pekerjaan itu dari awal sampai akhir. Itu rukun. Jadi syarat itu berdahulu
masuk sampai ke dalam. Kalau si rukun mulai di sini, mulai di awal gawian sampai tutup. Itu perbedaan syarat dan rukun. Pahamlah? Hah? Nah itu tak. Ini karena di sini ada khilaf antara ulama mengatakan niat itu adalah ujar sidin di dalam takbir. Ada satu ulama juga mengatakan niat itu berdahulu sedikit pada takbir, berdahulu sedikit tapi masuk. Jadi asbah bisyarat, bukan syarat, asbah bisyarat kata-katanya. Mairib lawan syarat. Nah, paham tak? Mairib lawan syarat. Ada kata-kata lain lagi. Istihbarun niyah ngarannya tadi. Nang disebutkan asbah bisyarat adalah istihbarun niyah, bukan ainun niatnya, istihbarnya. Paham kan? Nah, itu. Imam Ghazali mengatakan bahwa niat itu asbah bisyarat. Mun hendak tahu tulisannya dalam kitab Asbah wan Nadhair, bukan di situ. Halaman yang ada tulisannya itu aja. Asbawan Allahnya ada bisi, ada juga bisi kalau pembaca ya. Tapi bakal lagi pedium hancur 5 buting sudah. Nah ini supaya kita karena apabila sudah mengaji ke kitab-kitab lain itu paham duduk-duduknya kata-kata orang itu, pahamlah. Dan semuanyaan itu adalah budur, pahamlah. Nah, itu nang memadakan niat itu rukun bujur, nang memadakan niat itu asbah bisyarat bujur, nang kada berniat lalu ada kena di kitab sini, ada kena masalahnya ada. Wa Hanafiyin lam yarwiya, mazhab Hanafi kada berniat ada kena cerita. Itu Hanafi yang Imam Hanafi, lain Hanafi kawal kita yang di sini, lain Hanafi yang meninggal, Hanafi gobek lain. Walhasil dari kada salah bang kita mengaku kita ini kurang ilmu itu kada salah. Iya. Jadi supaya jangan mudah menyalahkan orang. Lamun kita duduk merasa kita ini kurang. Syaratun min syurutis shalah, satu syarat daripada syarat sembahyang bersuci tadi. Wahillit tanawuli wal istimali, ya kan? Nah itu hilli atau kepada suruti dari yang artinya syaratun min surutis salah wa syaratun min suruti hillit tanawul wal istimali. Syarat bagi boleh diambil dan dipakai, ya kan? Si tatahur itu kan lamunnya belum suci bolehlah kita ambil, bolehlah makan. Nah itu habis sudah titik di situ, bahasa pulang wa tawassulu idza dzalika mumkinun bil ijtihadi, titik pulang. Apabila baca fikih nak itu kita kada kawan nak badadas kaita. Tapi munnya mati akan membaca nangka ini, insya Allah bagus saja matinya. Sebab ini menuntut ilmu, Pak. Orang mati menuntut ilmu, syahid akhirat. Habis. Man mata wa huwa ala hadil hala, fahuwa syahid. Hadis Nabi. Siapa mati menuntut ilmu, syahid akhirat. Artinya dikubur kada disih. Apabila dikubur selamat, di padang mahsyar selamat. Masuk surga mandul.
Kada mendusur, mendukur. Nah. Jadi ada logat dua, mendusur ada mendukur, iya sama aja. Nah, artinya kada dirajia, hendaklah. Nah iya, nang jadi kita ini hendak mati menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ada 4 caranya. Pertama, kun aliman, jadi guru. Nah, amun kada kau jadi guru, au muta'alliman, bakitab, belajar, mendengarkan, mencatat, tapi bakitab. Nah, 2 sudah. Au mustami'an, mengajar kada kawa membaca kitab, mata sudah kada cukup lagi kacamatanya. Talinga aja dengarkan, dengar. Sekali talinganya tuli pula. Di mapa si tuli ini hendak 4 juga masuk surga, kada bahisab. Au muhibban, menjadi pembantu, baik pembantu guru, pembantu orang nang bakitab, pembantu orang nang mendengar. Membantu ini sekadar bidangnya juga. Apa bidangnya yang dibantu akan menang tawa? Ujar pada orang ini juga. Apa yang perlu saya bantu? Apa yang dapat saya bantu? Gitu kan? Anton. Membantu ini jangan lulu gua. Ujar Cina. Ente anak-anak. Itu nafsu namanya. Jadi pembantunya. Nah, wala takun khamisan patahlika. Patah itu ini kan sudah paham. Patah ada gampang patah. Jangan jadi nang kalima ujar Nabi. Jadi guru kada, bakitab kada, mendengar kada. Urang nang 3 macam itu sidin unda-unda aja. Artinya kada ada hubungan membantu lalu lawan nang 3 macam ini, kada ada membantu napa-napa lalu patah lika nyawa binasa jangan. Apalagi sesudah kada membantu memusuhi pulang, membikut pulang lapunnya teh. Ban ini patah likanya berapa kali patah likanya ini. Itu aja kita jadi kita nih masuk di kelas 4-nya nang mana? Kawaja bakaja. Lamun mintu pang maajar ada, belajar ada. Mendengar ada. Membantu ada. Guru rasa maajar ya Darussalam. Belajar di sini, akhir umurnya membantu membacakan apa? Dalail, sini burdah, ya kalah. Nah, membantu nih, ya kalah. 3 kalau nih, 3 kalau sudah. Nah, apa lagi? Lalu mati cocok aja lah mau hujan ada. Idza matal alim bakatis sama. Nang penting pakainya nina, pakainya tata. Lamun pakaian saling banyakkan tapi digantung aja. Kurang baca ranjang. Nah, pengarangnya SN. Kada di MW kada ada. SN Senewan. Ayo di mana masuknya kita? Kawa aja nak masuk. Nang paling nyaman menolong tadi pun sudah. Jadi pembantunya aja itu paling nyaman sudah itu. Ini kenapa membantu kada, bawa kitab kada, mengajar kada, malah pulang memusuhi. Kasihan banget nenek. Siapa aja nenek? Siapa aja nenek? Pemerintah kasih apa kau? Kita terkesan nek. Kasihan patah liga binasa.
Cuma kita kada bingung, sebab Tuhan mengulakan wadah di dunia aja dua, ya kan? Nah, ada di dunia ini masjid, ya kalah, nyaman kita ya kalah, ya kan? Di masjid. Nah, ada penjara. Ini di dunia aja dulu lah. Jadi wadahnya dua, ada surga, ada neraka. Lamun manusianya baik, kesamunyaannya baik, buang neraka. Jadi ada sudah wadah-wadahnya itu. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, kada kawalah gini itu ditolak-tolak. Sudah tulisannya memang ada. Nang cagar masuk neraka itu ada orangnya. Guru datang di langit dah madahi artinya kada tetap bitnya jual ianya. Nya sudah memang orang itu cagar masuk kenapa? Atau kada apa-apa. Hah? Abu Jahal sejaman kalau Nabi. Nah, anaknya dilajari siapa? Dilajari Nabi. Ya kalau inya gugur di sumur, siapa yang menolong mengangkat akan? Nabi. Ya kalau hah? Tahu-tahunya nabinya hendak dibunuhnya. Inya sudah dasar tulisannya jangan orang masuk neraka. Hah? Kada kawal. Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya sahabat Nabi. Ya kelak. Nah, mbahnya hendak perang dibawai Nabi, bapadah inna buyutana aurah, rumah ulun puang minta izin aja lu ndak boleh. Aja aja Nabi ndak boleh nyawa. Jadi anggapnya berperang nenek cegar mati. Belum doakan aja, mudahan menang menang karena minta bagiannya. Abdullah bin Ubay bin Salul nih, ya nang jagusin hal itu, ngarannya kepala butuh. Kalau kita nih di sini bisa kepala tiga, kepala ini, kepala lintut, kepala butuh. Ujar kepala yang di atas, saya tidak mau banyak pikiran. Ujar kelak, stres ininya. Ya kapal lintut, saya tidak mau banyak jalanan. Uyuhnya mana berjalan. Ujar itu, saya tidak tahu banyak pikiran, saya tahu tidak banyak jalanan. Saya tahu nyaman. Jadi Jalgurusan Ali waktu membangun apa kelampaian, siapa hendak nang nyaman aja, kepala butuh ngarannya. Hendak nang nyaman aja. Bangunnya kan lompat menyetuntung barabut. Tiga orang tua kan paham aja nih kan anak, nih Tuhan. Namun kan orang tua melawan kan anak, mengenal karena orang tua paham aja, nih kan anak, utak yang kan anak juga tuh paham. Utak kan anak ada sana kan anak Tuhan. Menyamakan, soalnya ada Tuhan juga, kawalah menyamakan, ada Tuhan juga, ada sanggup juga. Sampai di mana tadi kisah? Hah? Sampai di mana tadi? Hah? Kalau mendengar? Kadang memberi pendek tadi apa? Hah? Apa tadi memberi pendek tadi? Puan? Oh iya nyaman. Nyaman. Ya ujur nyaman. Mun hendak nyaman ujar arwah bapak dalam surga. Lamun balon masuk surga nyawa jangan hendaklah mencari nyaman. Kada pokoleh. Itu aja ndam adanya. Kan kita ini biasa mencari sesuatu, sangkan kita sesuatu itu ada di sini, padahal kada ada. Hasilnya kita itu sakit hati. Sebab kita mencari di tempat nang benda itu memang kada ada di situ. Hah? Nah, la rohata fid
dunia. Lamun masih baluman masuk surga, kada-kada senangnya. Oleh sebab itu orang-orang beriman yang sempurna hobinya mati. Apabila mati inya senang masuk surga ruhnya. Ada orang munafik kada. Nah, ya Abdullah bin Salul kada. Nah, ini yang kisah kita kan Abdullah bin Salul kalau asalnya kada. Nah, itu. Nah, umpat nyamannya aja kada ya kalah. Allah nantinya nang rumah ulun kosong jadi ulun nunggu rumah. Biar aja delok di situ berperang menang kali minta bagiannya aja. Aja. Padahal wa ma hiya bi aura an yuridul illa firar. Itu akalnya aja. Bahasa kita nyata ada menun tung pada wajah sampai ke hulu. Hulu-hulunya wajah juga. Mati Abdullah bin Salul, anaknya kan sahabat Nabi. Ya Rasulullah, ulun minta gamis nang pian pakaian itu nah. Gasan dikapanakan ke abah ulun supaya abah ulunnya dapat dua berkatnya kurang siksaan di kubur. Ya Nabi bapak pacul gamisnya dipacul sendiri. Aja di pasang apa? Nang nyata-nyata orang ini nang kepala butuh ini. Ya tadi bantu Nabi aja. Coba itu mon kita. Nyawa. Tidak urusannya nenek. Barat tundanya. Nah, kita ini rancakan imunisasi. Emosi minta imunisasi. Penyakit dimasukkan ke awal. Betungguan penyakit itu. Emosi nih. Nah. Sekolah dari kelas 1. Nang emosi ini nih kelas 1 sekolah. Ujar guru. Ikam baca dulu. Ujar guru nih nyuruh baca ikam. Nyawa baca dulu. Pagat tali selawar guru pagat. Macam apa? Orang emosi hanya kelas 1 sekolah. Gurunya aja semuanya. Jar guru ikam baca dulu. Guru itu kan lemah lembut. Lemah lembut guru. Sebab lamun gurunya ini kada lemah lembut, muridnya kan. Ya lah. Lemah lembut guru baca ikam dulu. Nyawa baca dulu. Nah, iya. Iya, maksudnya. Akan nenang bandel. Sabar ya. Tawasau bis sabar. Udah. Itu terjadi kan tak? Di sekolahan ini mata pulangnya pun nyambat sekolahannya. Ada bed. Gurunya ini pakai celana. Untung gurunya kadang madakan aku. Kalau betapun juga anak siapa kada tahu. Waninya kan peguruan ke itu. Nang sikunya pulang. Datang tadi jal guru masuk duduk tong. Nyawa duduk. Nah jal guru. Iya barat orang jal guru ini bah. Iya susah. Kenapa ada gurunya pada? Gurunya jantungan, pedang gatar. Kasihan nasib guru. Gajinya guru ini pulang sebulannya 5.000. Isapan sidin rokoknya bodang garam. Subhanallahil azim. Mantapnya guru itu 5.000 sebulan. Bodang garam nang diisap. Ya Allah.
Artinya indah kalah kalau menang surak barang butang sebeta. Tapi ini sudah kalau lagi guru nang susah. Anu repot nasib ini zamannya. Pemerintah memperhatikan nasib guru-guru. Gaji guru-guru dinaikkan kada? Naik banget. Pada wah, kasih keras lah. Gaji naik apa? Wa tawassul ila dalika, bermula menyampaikan diri ila dalika kepada yang demikian itu, yang demikian itu syarat adalah mungkinun. Bimapa? Bil ijtihad tawassulnya, ya kah? Nah itu. Fawajaba, maka wajiblah ia si ijtihad itu. Indal istibah, pada ketika samar. Tapi wajibnya in ta'ayyana thoriqan. Lamun ta'ayyana, ujar kita kada ada jalan lain lagi untuk mencapai itu kecuali dengan ijtihad. Kama marra, sebagaimana yang disebut di atas. Habis. Walil ijtihadi syurutun arba'atun. Amin. Ijtihad itu syaratnya ada 4. Idan tafasyartu intafal masyru'. Ini lamun dikamandak berijtihad harus menyiapkan pakakas 4. Ahaduha, nomor 1, ayyakuna likullin minal mustabihaini aslun fit tathhiri wal hilli, bahwa adalah daripada satu dari dua nang samar tadi modal pada suci dan halalnya. Itu dulu, ya kan? Lamun dua-duanya nyata-nyata najis, kata kawan berijtihad lagi, ya kan? Salah satunya ada nang sebuting. Falau istabaha bima'i wardin aw tahirun binajsil aini, falau istabaha ma'un bima'i wardin aw tahirun binajsil aini fala jihad. Apabila kasamaran air mutlak dengan air mawar, atau kasamaran air yang suci dengan air yang kelihatan najisnya dengan mata, itu tidak ada masalah ijtihad, sebab yakin aja sudah nang ini kada kau dipakai. Paham kan? Nah, bal yatawaddau bil ma'i aja sudah, ya kan? Hendaklah ia berwudu dengan banyu, ya kan? Wa ma'il wardi bi kulli marrah, ya kan? Saniha, nomor 2 dari 4, ayyakuna lil alamati fihi majalun, bahwa bagi ciri-cirinya fihi fil ijtihad mahalun, majalun artinya madkhalun, wadah masuk. Alamat-alamat di dalam kita berijtihad itu ada wadah masuknya. Bahasa kitanya ada ruangan untuk kita berijtihad. Fala yajuzul ijtihad illa bi alamatin. Kada boleh kita berijtihad kecuali ada ciri. Kata gayyuri ahadil ina'aini, berubah salah satu dari dua bajana itu, ya kan? Nah itu. Wa naqsihi atawa kurang, wa tirabihi atawa bagarak, ya kan?
Apabila bagarak, nang ini kada bagarak, ini bagarak, tentu nang bagarak tuh bakas ada nang menjilat. Ya kalau tak, atau asalnya sama, bakurang, tentu ada nang menginum. Nah, wa qurbi nahwi kalbin, dan misalnya ada di parak banyu tadi anjing. Aurosasin minhu, atau ada basah nang bakas dibabat oleh si anjing. Li ipadati qalabati dhannihi naidin. Karena itu faedahnya banyak sangka-sangka kita bahwa banyu itu najis. Kama law apa bikhilafi ma idza lam yakun laha lil alamah fihi bil ijtihad majalun, artinya madkhalun. Kama law ikhtalatat mahramuhu biniswatin, seperti ta campur mahram seseorang dengan bebinian nang halal, tercampur. Nah itu kada kawa ijtihad kita adalah kada kawa sudah. Kalau untung-untungan kakawan ini kada kawa. Apalagi pada duaan aja di mana ijtihad. Datang malam min Tuhan bukai bambukai pak ngasjar demi Tuhan aku nak diwasjar begalut datang di mana lamun pada duaan aja. Salisuhan yang ketiga dari 4, zuhurul alamati, nampak alamatnya. Fa illam tadhhar lam ya'mal bihi, lamun kada nampak alamatnya jangan dipakai bihi bil ijtihad. Sawaunil a'ma wal basir, masalah ini orang buta, orang yang tidak buta sama. Wala yushtaratu fi idrakiha al basar, bal yataharra man waqa'a lahu al istibah. Dan tidak disyaratkan pada idrakil alamah al basaru, mata. Bal yataharra, artinya yajtahidu man waqa'a lahu istibah, orang yang jatuh di hatinya itu keraguan. Walau kana a'ma, sekalipun inya itu buta. Fa inna lahu tariqan fi tawassulil maqsud, orang nang buta ini kawa aja ijtihad mencari nang dimaksudnya itu pas saja kawa aja. Bagagap kasamai sautin, mendengar suara masih kawannya ya kalau. Nah, wa naqsimain ya kalau, nah japenya bajunya berkurang ya kalau kawannya tahu. Wa wijadil ma'i, atau wadah banyunya itu napa mereng. Wa naqsimain wa tirabi ghotaihi, dan artinya bagarak napanya tutupannya. Tentu ada yang bakas napa kucingkan apa kata menjilat. Fa ilam yahadrau seun, lamun inyapang kada kawa mengetahui itu mendengar suara kada. Ya kalau dijapai wadahnya rata aja, banyunya kada kurang, orangnya picak macam apa? Qolada, batakun lawan orang yang melihat. Apa suara yang melihat? Turut aja sudah. Taklid ngaranna. Arti taklid itu akhdhu qaulin ghairi. Itu arti taklid. Jangan bisa nyambat saja betaklid aja, taklid ulang nah pakai arti taklid, ketinggiannya aja pada sorong enggak tahu juga. Arti taklid itu akhdhu qaulil ghairi. Fa in lam yajid man yuqalliduhu aw ikhtalafa alaihi muqalladuhu, lamun inyapang kada pokole orang nang cagar menuduhakan tadi, atau orang nang menuduhakan itu kababanyakan samunyaannya kada sama menanggo kebaliknya mau. Nah, tayam mama, jangan pakai semuanya batayamum jadi si buta tadi. Si buta, apabila buta tuh keduanya lamun picak sebelah aja. Nah, ya ada nang bahari orang batakun tulang tua. Orang picak jar duduk di warung, mesan ketupat, suruh irung lapat. Aku indah lapat jar.
Maka picak orangnya hujan mutlak. Nah iya, picaknya sebelah aja. Kalau buta keduanya. Bainaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati bisadar. Wal basir la yuqallibna, kalau orang yang melihat kada perlu betaklid ngambil suara orang. Kita melihat aja, gunakan mata kita seorang. Kada usah masih habar orang lain. Mata kita aja ada Tuhan memberi, gunakan mata. Ini luar dalam, ini luar dalam. Ainul basirah ini tujuan. Bal yatayammam, sudah tayammum, wasal sosiati tayammum itlaqul ma'aini. Tapi tayammum nang sah dua-duanya banyu tadi balik dulu. Mintu menakut tayammum kan banyu tadi ada suci ada najis. Kita ragu-ragu. Ya kalau balik keduanya adalah bisi banyu lagi. Nah, hanya tayammum boleh. Minta Amu badbir jar. Nah, itu nyawa nang bungal warna. Ini supaya kita mantap. Ya kalau buang banyu itu keduanya. Sebab boleh jadi ini, nang najis boleh jadi ini. Balik keduanya mas kalian. Kayak orang tambari cek uang kita misalnya, isinya berapa? Banyak itu aja. Nang mau unjuk cek ini orang ragu-ragu, malingkah, rampokah? Ragu-ragu, banam ceknya. Tapi bini jangan tahu. Mun bini tahu udah dijujutnya begini. Duit datang itu kita daripada Allah Ta'ala mengharapkan Tuhan halal semuanya engkau kayak kamu. Nah, apa kamu jadi kayak ini mam banam-banam itu banam juga ketika kamu. Jadi jangan tahu bini sudah kita ragu-ragu tak. Orang bari gaman ragu-ragu balik. Orang bari pakaian ragu-ragu bari akan ke lain. Supaya suci bujur pakaian yang kita pakai. Ya kan ada di hati itu ragu-ragu tak kelihatan aja kalau orang datang ini siapa orangnya, sudah dikenal bahwa orang ini maling, nyata sudah. Orang ini seumur hidup sekali datang belum tahu kita subhat. Orang ini sudah awal lawas mencari bagus, nyata halal. Iya kalau menang tarik terus namanya. Iya, sudah ngaran itu, iya ngaran raup terus. Ada berpilih lagi. Wasal sosiati tayammum itlaqul ma'ain li'annahu lumatahurun biyakin wa tayammum la yasim mawjud sama tahurna. Rabiuha yang keempat ta'addudul mustabih, artinya berbilang nang samar tadi. Wa baqaul mustabihaini, masih ada dua lagi nang ragu. Pala jihad fi wahidin, lamun sembutingannya datang di mana kita nak berjihad? Ibtidaan walantihan habis. Wa yajibu alaihi adatul ijtihad di kulli tuhrin, dan ijtihad tiap-tiap kali hendak bersuci. Walau mujaddadan, sekalipun sucinya itu tajdid artinya. Wa in, ini goyah. Wa in lam yakfihi, sekalipun kada cukup akan dia si banyu tadi. Li ujub isti'malin naqis, karena wajib memakai secukupnya nang kurang tadi, paham? Sisanya batayang biarlah. Nah, summa in wafaqat jida ijtihaduhu al-awwala, lamun ijtihadnya nang dudi mencucuki lawan yang pertama, padarika artinya zahirun. Padaka ay zahirun. Zahirun ini dibuang tak khabarnya. Wa illa lamun inya kahada cocok atlafahuma, balik keduanya. Summa tayammama, hanyar batayamum. Batayamum ini menaja menyaga tanah tu nah. Ya kalau tanah ta pasir misalnya ya kan. Nah itu suci, tanahnya itu pasir itu berdebu, pulang tapak akan tangan ini nah, tapakan keduanya, tapakan hanya itu nah. Jadi anunya itu kan batu-batu kerikilnya itu kan guguran tuhnya, tak tinggal napanya lagi di sini, dabunya aja.
Anyar ya, sapukan kumua. Sudah ya sekali. Anyar nah. Wangi, nang mustahmalnya. Tapak pulang nang kedua. Tapak ya lah. Hah? Angkat. Nah, pulang. Nah, anyar nih. So. Nah. Dengan sini stop. Nah, sini pulang nih, main tuh. Udah.